Berjumpa lagi Ken bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. AHY Bung Firdaus ya, setelah Mayor AHY, Mayor apa deh? Kalau pensiunan itu Mayor Purnawirawan ya, AHY. Ini eh, eh, mendapat sebuah cash and carry ya, selesai kerja langsung dapat hadiah gitu. Tapi kita melihat ini adalah sebuah fenomena politik Jokowi yang sangat-sangat dipengaruhi oleh deal-deal politik gitu ya. Dia tidak punya sebuah desain besar gitu untuk kabinetnya. Sehingga kabinet ini kan adalah sebuah kompromi-kompromi politik. Terutama Jokowi periode kedua, Bung Firdaus, itu banyak sekali kompromi-kompromi politik yang dibuat oleh Jokowi. Dan siapa yang mendapat hadiah besar dari kompromi itu ya sekarang adalah AHY yang mendapat sebuah kursi kementerian ya ATR gitu ya. Dan ini kita tidak melihat dia seorang yang tahu tentang ATR, tapi ini adalah kursi politik untuk AHY. Iya, kejutan baru juga pasca pencoblosan Bung Meldi. Ternyata, ya setelah artinya bagian dari pengunduran diri Mahfud, kemudian terjadi pergeseran gitu ya, Menteri ATR masuk sebagai Menko, sementara kursi di ATR-nya kosong. Dan ya kita cukup kaget, walaupun sekali lagi kita bisa menerima kalkulasinya Bung Meldi ya. Ternyata AHY itu masuk dalam kabinet pemerintahan Jokowi memutus rantai bagian dari oposisinya selama 9 tahun lebih, 9 tahun 4 bulan kalau tidak salah begitu. Dan secara resmi bagian dari pemerintahan Jokowi di ujung periode kekuasaan Jokowi. Yang menarik memang kalau kita lihat begitu ya, ke masuknya AHY sebagai menteri, diangkat sebagai menteri ATR gitu ya, Agraria Tata Ruang dan Kepala BPN, ini tidak terlepas dari kejelian Jokowi tanda kutip begitu ya untuk mengamankan dalam fase-fase akhir dalam pemerintahannya begitu. Karena kalau kita gunakan basis teknokrasi, kinerja dan pengalaman gitu ya, AHY gitu ya, itu tidak cukup pas untuk mengisi posisi ATR, Agraria Tata Ruang begitu. Karena apa? Latar belakangnya cukup jauh begitu, backgroundnya tidak cukup mumpuni di sana begitu. Tetapi dia dimasukkan ke sana. Paling tidak gitu ya. Ini bagaimana Jokowi mengakomodir Partai Demokrat sebagai salah satu partai masuk di akhir koalisi Prabowo Gibran gitu ya untuk memperkuat posisi pemerintahan dalam ujung-ujung paling tidak ketika dia akan mendarat atau apa atau apa ya landing pemerintahan Jokowi nanti seperti apa mengamankan pemerintahan Jokowi tanda kutip gitu. Dan yang kedua juga kalau kita lihat gitu ya dengan masuknya AHY gitu ya, dalam pemerintahan ya sekali lagi karena AHY juga nanti akan dapat tiket panjang ya untuk pemerintahan Prabowo Gibran kalau nanti dilantik sebagai presiden dan wakil presiden begitu. Maka ini juga bagian dari semacam titik kulminasi untuk Partai Demokrat begitu. Nah, pertanyaan kita apakah dengan masuknya AHY nanti dalam pemerintahan diawali dengan training di akhir pemerintahan Jokowi untuk 8 bulan, kemudian dilanjutkan dalam kabinet berikutnya, ini akan memberikan dampak yang cukup besar untuk Partai Demokrat, Bung Meldi. Artinya akan menjadi semacam battleground, ujian untuk tidak hanya untuk AHY, tapi juga untuk Demokrat. Paling tidak kalau kita bicara skenario 5 tahun ke depan, Bung Meldi, untuk Pilpres 2029 misalnya, atau suksesi nanti, atau bagaimana misalnya mengumumkan suara Partai Demokrat di dalam apa ya election untuk legislatif atau kepala daerah atau apa namanya pos-pos yang lain. Jadi ini menarik melihat posisi kembalinya AHY dan restu dari Pak SBY untuk pemerintahan Jokowi gitu ya, mengakhiri perang dingin antara Jokowi dan SBY atau misalnya partai pengusung PDIP dengan Demokrat misalnya dulu begitu ya atau Jokowi dengan Demokrat Bung Eldi. Ya ini sangat cenderung ke transaksi politik ya, Bung Firdaus. Dalam ini Demokrat juga diuntungkan ya, jadi eksposnya AHY akan lebih besar gitu. Dan di sisi lain, Jokowi juga diuntungkan dengan amannya soft landing di kekuasaan gitu ya. Nah, kalau negara kita tetap terus diurus dengan urusan-urusan transaksi politik, ini kan negara bisa bubar, Bung Firdaus ya. Sehingga pada titik ini, menjelang Prabowo menyusun kabinet, praktik-praktik yang dilakukan Jokowi ini harus tidak dilakukan lagi ya. Terakhir nih AHY saja gitu. Karena ini menjadi seolah-olah ya pemerintahnya adalah main-mainan politik belaka. Dan kita berharap seandainya memang di akar rumput akan sulit menerima logika ini, terutama masyarakat sipil, kaum-kaum elit di atas ya,
berusaha membuat logika-logika baru dalam politik kita, dalam pemerintahan ya yang dijalankan oleh presiden, agar ini clear semua untuk kesejahteraan masyarakat gitu ya, bukan untuk kesejahteraan atau untuk partai-partai politik. Karena ujungnya politik ini adalah semua ya, seluruh rakyat Indonesia begitu ya bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar kita, sehingga bukan untuk elit-elit politik, Bung Firdaus. Iya, betul Bung Meldi. Jadi kalau dilihat orientasi dari pemerintahan atau kabinet termasuk juga para menterinya, ya ketika mereka bergabung dengan pemerintahan atau diberikan amanat untuk memerintah, mewujudkan kesejahteraan, ya orientasinya untuk kepentingan publik yang lebih banyak Bung Meldi. Bukan hanya sekedar untuk kepentingan kelompok atau golongan. Tetapi kalau kita lihat dalam formasi akhir politik Indonesia, maka otomatis yang di luar pemerintah itu hanya tinggal PKS, Bung Meldi. Karena selain itu, gitu, semua partai yang punya suara itu sudah mendapat bagian dalam kursi kabinet, Bung Meldi. Baik itu Nasdem, PKB, atau PDIP misalnya, walaupun mereka sekarang seberangan begitu ya. Dan ini yang menurut saya kita tidak tahu nanti bagaimana nanti skema terakhir dari landing dari pemerintahan Jokowi begitu ya. Artinya apakah semua akan merupakan bagian dari pemerintahan dan akan mengamini tanpa ada catatan. Walaupun gitu ya, kita ingin gitu. Saya pribadi menginginkan misalnya di ujung pemerintahan Jokowi ada semacam evaluasi catatan kritis terkait performa dari pemerintahan Jokowi, baik itu dalam konteks tata negara, hukum pemerintahan, anti korupsi, etika dan moral segala macam, Bung Edi. Karena apa gitu ya? Di dalam pemerintahan negara yang lazim, gitu, dalam negara demokratis yang lazim, bahkan dalam struktur organisasi yang paling kecil misalnya, ketika terjadi transisi pergantian pemerintahan atau kepemimpinan, maka di ujung pemerintahan yang terakhir itu harus ada semacam evaluasi, refleksi gitu ya, mana yang baik, mana yang buruk, apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki begitu. Dan kalau seperti ini skenario-nya, gitu, dampak politiknya, maka kita akan mengamini saja gitu ya sampai di akhir tutup buku pemerintahan kedua Jokowi tanpa ada catatan-catatan yang menjadi masukan atau perbaikan kita, tanpa ada misalnya catatan-catatan yang bisa menjadi peningkatan performa kinerja pemerintahan misalnya. Itu menurut saya juga menjadi presiden buruk begitu ya. Artinya apa? Kita tidak punya pembelajaran dari 2 periode pemerintahan Jokowi. Bisa jadi begitu. Kalau skemanya seperti ini begitu. Jadi ini yang menjadi semacam dampak dari bagaimana politik akomodasi Pak Jokowi untuk semua kelompok-kelompok partai politik dimasukkan di dalam pemerintahannya begitu. Dan ini juga misalnya gitu ya, kalau kita lihat lebih lanjut lagi apakah nanti performa ini begitu ya, ya satu sisi dalam kepentingan partai politik ya ini akan menjadi panggung partai politik begitu, tapi di sisi lain juga akan membuat publik semakin tidak tersadarkan gitu, ada persoalan-persoalan besar yang seharusnya menjadi PR bersama itu tidak muncul ke permukaan. Yang muncul hanya persoalan-persoalan lebih karena persoalan sembako, bantuan sosial, begitu ya, kartu-kartu dan segala macam. Tetapi gitu, untuk prinsip-prinsip dasar yang lebih maju, prinsip-prinsip dasar yang untuk perbaikan ini tidak akan tersentuh begitu. Nah harapan kita sih gitu, saya pribadi berharap misalnya di ujung akhir pemerintahan masing-masing kabinet itu coba melakukan refleksi kira-kira apa menjadi persoalan mendasar begitu. Sehingga ini bisa menjadi bahan masukan utama untuk pemerintahan berikutnya dibawa dan diperbaiki. Gitu. Tapi kalau tidak dianggap ini biasa-biasa saja, ya mungkin ini yang ditakutkan orang, kita mulai masuk dalam skenario negara kerajaan tanda kutip begitu ya, dinasti di mana begitu ya mekanisme check and balance, di mana mekanisme koreksi itu tidak terjadi, Bu Meldi. Ya inilah saya kira pasar ternak politik Jokowi ya, periode kedua 5 tahun terakhir pasar ternak politik Jokowi itu dia menggunakan kekuasaan untuk pasar ternak politik ya. Jadi perubahan-perubahan secara ekonomi kemudian sosial itu nggak banyak bergerak gitu, Bung Firdaus. Dan warna Jokowi di 5 tahun terakhir ini saya kira adalah peluang bagi Prabowo untuk membuat kontrasnya, ya. Dia bikin kontras yang sangat berbeda dari Jokowi ini. Dia tidak melanjutkan Jokowi sama sekali, terutama dari budaya politik dan menggeser menjadi budaya pemerintahan, budaya untuk kerja, kerja, kerja untuk kesejahteraan sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Saya kira kontras yang dibikin oleh Prabowo nantinya ini yang akan membuat kecintaan masyarakat ya dan juga kesukaan intelektual elit-elit dan juga tokoh-tokoh masyarakat ke Prabowo akan bergeser, Bung Firdaus. Dia harus cari muka lah ke masyarakat dan ke elit-elit nasional agar kontras warna dia sangat berbeda dengan Jokowi. Iya, betul. Jadi kalau dikatakan sebenarnya secara dari sisi strategis atau politik gitu ya, tidak ada lagi semacam ketergantungan Prabowo pada Jokowi ya. Gitu ya. Jadi
Kita lihat suara sudah masuk, sudah selesai, tinggal dihitung aja, tinggal diverifikasi dan ditetapkan, dan kemungkinan Prabowo Gibran akan keluar sebagai pemenang. Nah pertanyaannya, apakah Prabowo, terutama Prabowo, akan terus mengamini, mengekor pada Jokowi gitu ya, tidak memunculkan jati dirinya? Ini yang jadi pertanyaan publik begitu ya. Apakah juga Prabowo akan tetap mengamini semacam membentengi kritik-kritik publik terhadap Jokowi? Ini juga menjadi pertanyaan publik. Apakah akan terus melakukan semacam politik manut kepada Jokowi? Saya pikir tidak, karena sekali lagi dari sisi taktis politik tidak ada lagi kepentingan kepada Jokowi, tanda kutip begitu. Artinya apa? Maukah Prabowo nanti gitu ya, kalau kita mencoba berangkat ke depan gitu ya, meninggalkan bayang-bayang yang buruk dari seorang Jokowi begitu ya, kemudian memunculkan karakternya sendiri? Artinya apa? Seperti yang dia gambarkan selama ini sebagai seorang yang tegas gitu ya, negarawan, patriot gitu, mengedepankan kepentingan publik begitu. Apakah betul itu bisa diwujudkan atau tidak begitu? Butuh keberanian untuk melakukan. Tapi sekali lagi saya yakin gitu ya, Prabowo akan meninggalkan Jokowi gitu ya, dengan segala macam intervensi atau bentuk-bentuk apa namanya, termasuk politik jembatan dan segala macamnya begitu ya. Prabowo akan menjadi jati dirinya sendiri. Termasuk bisa jadi nanti misalnya gitu ya, apa yang dimasukkan Jokowi sebagai penerusnya dalam diri seorang Gibran itu mungkin juga tidak akan banyak dianggap nanti. Bisa jadi seperti itu gitu. Jadi ya, artinya apa? Akan muncul model pemerintahan yang baru begitu ya, ala pendekatan. Karena sekali lagi kalau kita bicara kontras, Bung Mel, dari awal ya, dari ketika 2009 paling tidak gitu ya, termasuk kita membandingkan antara Prabowo dan Jokowi. Prabowo dan Jokowi ini mewakili latar belakang yang berbeda. Jokowi itu berangkat dari masyarakat begitu. Prabowo dari mana? Tentara, birokrasi gitu ya, kaum intelektual gitu. Sementara Jokowi orang kebanyakan gitu. Dan ciri Prabowo gitu ya, tetap akan menjadi menak di dalam pemerintahan Indonesia gitu, dengan gaya aristokratnya begitu ya, dengan gaya latar belakang militernya begitu. Dan itu menurut saya juga menjadi ya pertanyaan publik, kira-kira nanti bentuknya seperti apa, hasilnya gitu, dalam bentuk pemerintahnya seperti apa, pendekatannya seperti apa, apakah akan sama dengan yang dia janjikan atau tidak, ya kita akan menunggu apa namanya waktu yang akan menentukan, Bung Meldi. Iya, terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Meldi, terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.